kuliah di keolahragaan, ya, di Magister Olahraga juga. Dari pemain terus belajar melatih. Open house, nanti puncaknya akan ada 3x3, kejuaraan 3x3 kelompok umur, tanggal 7 sampai 8 November. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kinder Talk. Buat kalian, para pelajar yang gak cuma mikirin pelajaran, tapi juga bicara tentang passion dan masa depan, kenalin nih, nama aku Agatha. Bisa dipanggil Gata, aku kelas 3 di Kinder Station Junior High School, atau SMP Cahaya Bangsa Utama. Di episode hari ini, aku super excited banget, soalnya aku kedatangan tamu yang super keren. Beliau seorang pelatih basket ternama yang sudah melahirkan banyak atlet berbakat. Selain itu, beliau sudah banyak berpengalaman di dunia basket profesional. Semuanya, please welcome Coach Meldy. This is scary. That's all. Halo Coach, gimana kabarnya? Kata. Alhamdulillah sehat. Makasih banyak udah mau ngeluangin waktu buat ngomong-ngomong di Kinder Talk hari ini. Siap. Ya. Gimana nih Coach? Apa kesibukannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Ya masih di profesional, sibuk di profesional, terus ngelatih. Ya yang pasti ini mau sibuk di kinder. Oh iya, mau sibuk di kinder. Gimana nih Coach? Salatiga panas nggak? Salatiga siang panas, tapi nanti biasanya hujan nih. Malam dia hujan gitu. Tapi ya Salatiga ya begini, adem. Ya. Kalau boleh tahu, gimana sih awalnya cerita Coach ngelatih? Dan udah berapa lama sih Coach ngelatih? Awalnya dulu memang dari pemain ya, dari pemain, terus kebetulan Coach juga kuliah di keolahragaan, ya, di Magister Olahraga juga. Nah, akhirnya mutusin untuk jadi pelatih. Awal-awal ngelatih dulu di sini, di Salatiga. Di Salatiga. Ya, Kalau awal boleh ngelatih tahu. di Universitas Kristen Satya Wacana. Oh. Ya, sudah 18 tahun di Salatiga. Ya, itu awalnya sih dari pemain terus belajar melatih dan ya akhirnya memutuskan untuk serius di kepelatihan gitu. Berarti Coach udah pengalaman jadi pemain sama pelatih juga kan? Ya, pemain tapi nggak sampai di pro, cuma main di ya sekolah, kampus sama prapon. Ya, setelah itu ya fokus jadi pelatih. Praponnya ngewakilin tim apa? Dulu daerah di coach di Sumbar, Sumatera Barat. Bar. Oh ya, Oh. Sumatera Barat. Menurut Coach, kan Coach udah berpengalaman nih jadi pelatih. Apa sih yang paling challenging sebagai pelatih? Sebenarnya yang challenging buat seorang pelatih itu meningkatkan kemampuan skill pemainnya sendiri. Ya, karena kan setiap tahun kita ketemu dengan pemain yang beda ya. Beda, Gitu. ya. Terus yang kedua challengingnya itu apa ya? Paling pressure, stress, ya mungkin di game, di latihan. Menyatukan chemistry antar pemain karena kan basket complicated ya di dalam gitu ya. Belum lagi di dalam lapangan nanti ada yang salah-salahan, ada yang ya begitulah yang menurut coach ya yang challengingnya bagi pelatih gitu kan. Ya tapi di sisi lain ya kita menikmati gitu loh. Iya. Ya nikmatnya di situ juga gitu untuk jadi bagi seorang pelatih gitu untuk menyelesaikan konflik, terus buat program yang benar supaya bisa membantu atletnya buat berkembang dan jadi pemain tentunya gitu. Kalau menurut Coach sendiri, enakan jadi pelatih atau jadi pemain? Kalau sekarang coach ya lihatnya ya jadi pelatih ya. Kalau sekarang, kalau dari sisinya coach, gitu, dari sisinya coach.
Karena rata-rata pelatih basket sih awalnya dari pemain, gitu. Iya. Ya menikmati aja sih sebenarnya, menikmati aja gitu loh. Kalau sekarang sih saya mungkin lebih fokus ke jadi pelatih, ya seneng-seneng aja gitu jadi pelatih. Oh iya ya. Oh ya, aku dengar-dengar coach juga jadi co-owner dari Kinderwolf Sport Management yang berafiliasi dengan Kinder Station School ya. Iya, Kalau boleh tahu, apa sih yang bikin coach tertarik buat gabung sama Kinderwolf? ya alhamdulillah coach sudah ini ya gabung sama Kinderwolf. Eh, karena saya ngerasa punya kesamaan visi misi dengan owner-ownernya Kinder. Eh, Bagaimana kita menjadikan Kinderwolf dan Kinder Station School ini sebagai wadah buat eh, atlet-atlet basket yang berbakat ya, dan ya nanti kita akan tempat di sini gitu loh, di Kinder ini. Eh, dan program untuk kedepannya yang pasti kita akan, kalau di Kinder Station School-nya kita juga kasih scholarship ya, scholarship. Di Kinderwolf juga kita tempat pembinaan ya, dan ya ini menurut saya perpaduan yang bagus ya antara Kinderwolf dengan Kinder Station School. Gitu. Iya. Tadi teman-teman tadi ada iklan dikit dari sana. Oke. Jadi aku mau tanya-tanya dikit nih ke Coach Meldi. Ya. Boleh spill nggak apa sih programnya nanti di Kinderwolves? Ya, Kinderwolf yang pasti kalau dari saya sih ya sebagai co-owner ya, salah satu co-owner, yang pasti saya menyiapkan pelatih yang berpengalaman di sana, dan ya ada satu pelatih termasuk saya juga di profesional juga gitu ya, di profesional juga. Terus yang kedua ya yang pasti scholarship ya, dari Kinder Station School-nya. Ya paling itu sih ya, karena menurut saya ada apa ya, jarang-jarang yang klub berafiliasi dengan sekolah gitu. Ya kebanyakan sekarang kan ada klub tapi susah cari sekolah gitu. Nah sekarang kita di Jogja nih ada Kinder nih, ada Kinderwolf klub basketnya, dan ada Kinder Station gitu buat tempat sekolahnya gitu. Ya. Aku juga di Kinder Station School juga. Gimana di sana sebagai ya student atlet lah ya, student atlet? Ya ada up and down-nya, kadang kayak capek sendiri, tapi tetap senang ngelakuin karena kan dikasih kesempatan dari Kinder buat dapetin scholarship-nya juga kan. Jadi nggak dibuang sia-sia juga. Jadi kita tetap harus ngelakuin dengan sepenuh hati. Terus tanggung jawab juga kan. Terus kayak buat asik karena main basket juga. Jadi kita sekolah buat basket gitu sih. Coba Agatha sendiri bagi waktunya gimana tuh? Kan atlet, terus pelajar juga. Kadang kesusahan sih, cuman sekarang juga belajar kan, karena kan aku juga baru di scholarship ini, terus ya lumayan susah buat ngebagi waktu, cuman enjoy aja, yang penting enjoy. Oh ya coach, sebenarnya untuk jadi lebih jago itu gimana sih caranya? Cuman kalau bagi atlet sendiri ya, apalagi kalau di student atlet itu, terus sekolah dapat scholarship juga, sebenarnya kan secara fasilitas, secara sarana itu udah ada gitu. Tinggal balik lagi sebenarnya itu dari kemauannya atlet sendiri. Yang pasti kalau menurut saya itu di SD, SMP, SMA kalian harus fokus ke fundamentalnya dulu. Ya fundamental basket kalian tuh harus dilakukan berulang-ulang dengan repetisi yang banyak, dan ya menurut saya harus datang lebih dulu gitu ya, ke lapangan dari mungkin jam latihan mungkin jam 5, mungkin jam 4 udah
udah di lapangan gitu, dan harus bisa menurut saya bagi waktu, set waktu, karena kan student atlet itu kan kalian harus fokus ke dua tujuan kalian, fokus ke pelajaran kalian sebagai pelajar, dan fokus ke tujuan kalian sebagai atlet basket. Ya, jadi dua-duanya kalian harus fokus, dan menurut saya harus bisa bagi waktu. Itu aja. Ngomong-ngomong soal bagi waktu, Coach ada tips and trick buat bagi waktu nggak, Coach? Buat kita yang student atlet, kan biasanya susah kan buat bagi waktu, apalagi jadwal latihan ada, terus habis itu jadwal sekolah juga. Ya, kalau dulu kan coach terapin dulu waktu di tempat coach ngelatih, ya di Universitas Kristen Setiawacana itu juga scholarship juga, yang pasti kalau Agatha kan pagi udah jadwal sekolah kan, Iya. pasti jadwal sekolah. Nah, sebelum jadwal sekolah itu ada waktu kosong dulu nggak? Ya mungkin bangun pagi lebih awal, Iya. ya, dan apa yang bisa dilakuin, ya mungkin dribble, ya dribble dulu mungkin 20 menit, 30 menit, yang penting itu jadi habitnya setiap hari. Nanti sekolah, nah pulang sekolah nanti diatur lagi, ya, ambil waktu istirahat sebentar, dan nanti latihan sekolah lagi. Dan yang paling penting itu selain bagi waktu itu masalah istirahat. Masalah istirahatnya, karena kuncinya di istirahat. Ya, jangan sampai nanti kalian sebagai student atlet belajar, latihan, tapi istirahatnya kurang. Ya. Ya, jadi jam 10 itu kalian udah istirahat. Ya, pagi kalian bisa bangun lebih awal, istirahat 8 jam, dan ya bisa beraktivitas lagi gitu. Kalau Agatha sendiri seminggu latihan berapa kali sekolah? Kalau seminggu itu tergantung sih coach sama jadwal latihannya. Kadang-kadang kan berubah juga kan. Kayak kalau misalnya ada pertandingan nggak nentu jadwalnya. Tapi kalau biasanya itu seminggu latihan lapangannya itu mungkin ada 3-4 kali. Kayak pagi atau nggak sore latihannya. Atau nggak pagi sore latihannya. Terus diselang-selangin sama gym, sama latihan luar lapangan juga. Kayak latihan fisik atau di mana gitu. Dan Itu sih. kalau bagi waktu sama sekolah? Kalau sama sekolah itu biasanya aku bangun pagi kan jam 5.30. Terus itu aku latihan sampai jam 7.30. Oh, pagi udah latihan? Iya, pagi udah latihan. Pagi latihan. Tapi itu kadang mungkin latihan paginya itu cuman kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu. Terus selesai latihan aku sekolah, habis itu sekolah sampai jam 4. Ya, sampai jam 4, habis itu latihan lagi sorenya. Atau enggak mungkin off sorenya, latihan pagi doang terus sorenya off. Atau enggak latihan sore doang terus paginya off. Biasanya sih gitu. Ya, tapi prosesnya sih begitu ya. Kalau dari pengalamannya coach juga pengalaman di Putri juga ya. Kemarin kan juga asisten di Asian Games Putri, timnas. Ya, saya lihat sih memang prosesnya kakak-kakaknya, ya mungkin senior-seniornya Agatha itu ya, prosesnya memang mereka melewati seperti itu dulu gitu. Dari student atlet, mereka harus bagi waktu, dan ya menurut saya sih pemain basket sekarang kalau memang dapat scholarship, kalian harus punya mimpi menurut coach. Ya, kalian mau basketnya serius, all out, nanti suatu saat pengen menjadi pemain timnas, Ya, ya, dan mungkin dapat scholarship lagi di universitas, dan memang proses tahapan itu yang harus dilalui sama Agatha dan teman-teman lain gitu. Iya. Oh gitu ya coach, I see. Jadi kalau misalnya mau makin jago harus ada komitmen sama konsistensi ya. Berarti kalau misalnya ada mimpi harus ada actionnya juga. Harus ada action. Gitu. Nah gitu teman-teman, kalau misalnya kalian mau makin jago, kalian harus ada mimpi dan ada actionnya juga. Jangan cuma mimpi tapi kalian males-malesan, nanti nggak bakal ada hasil apa-apa. Kalau kalian ada actionnya pasti kalian bakal jadi lebih bagus. Kalau kalian ada yang mau nanya, bisa langsung nanya nih ke Coach Meldy, mumpung ada suhunya di sebelahku nih. Atau teman-teman di sini ada yang mau nanya? Tanya kak.
Iya Kak, gimana? Ya, ada dua pertanyaan nih yang masuk dari Instagram. Yang pertama yaitu mau tanya ke Coach Melody bagaimana cara adik-adik atlet supaya bisa mencegah cedera saat latihan karena mereka kan banyak ikut turnamen dan kompetisi dan juga bagaimana akhirnya untuk mencegah cedera itu sendiri. Terus pertanyaan kedua ada yang masuk nih, gimana untuk Kinder Station sendiri dan Kinder Wolf itu ada program apa terdekat seperti itu? Karena sepertinya teman-teman sedang menunggu program yang terbaru. Kasih. Tuh Coach, pertanyaannya gimana tuh? Kayak tadi yang pertama untuk masalah cedera ya, masalah cedera. Kalau kalau menurut coach ya, pengalaman ngelatih, stretchingnya harus bagus dulu. Ya kan rata-rata pemain sih kadang begitu, kadang menyepelekan stretching. Ya, jadi itu awalnya cedera sih. Ya, datangnya cedera menurut coach dari situ gitu. Jadi kalian datang ke lapangan, baru sampai di lapangan itu kalian harus preparation badan kalian yang bagus. Ya, kalian harus ngelakuin penguatan dulu, terus ada preventive injury juga gitu ya, ada stretching yang buat bisa mencegah cedera juga. Terutama kan sekarang tuh ya kalau basket kan mungkin di ankle, banyak cedera ankle gitu ya. Jadi kalian harus penguatan ankle kalian dulu sebelum mulai latihan gitu. Dan itu ya itu harus setiap hari ya, setiap kalian latihan kalian harus ya penguatan. Dan ya terakhir ya cooling down. Ya, hal-hal sepele kadang yang kita nggak lakuin ya, tapi itu dampaknya besar karena salah satu musuh terbesar dari atlet basket itu cedera. Iya. Ya, sejago apapun kalian, sejago apapun atlet itu, kalau udah cedera nanti, ya, nah kalau udah cedera nanti eh, kalian harus apa ya, secara mental, Iya. ya, kalian harus kerja keras buat punya motivasi lagi buat ya sampai sembuh lagi, ngelakuin penguatan lagi, rehab lagi, fisioterapi lagi, gitu kan. Nah itu musuh terbesar atlet. Untuk pertanyaan kedua, nanti kita akan ada open house. Nanti puncaknya akan ada 3x3, kejuaraan 3x3 kelompok umur tanggal 7 sampai 8 November di Kinder. Jadi kesempatan buat kalian ikut di kompetisi 3x3 ini karena di situ nanti kita akan melihat juga kemampuan-kemampuan kalian dan kita ada program beasiswa juga nanti. Kalau memang kalian pemain yang bisa kita ambil di Kinder, ya kenapa enggak kita kasih kesempatan di Kinder. Buat teman-teman yang penasaran sama program kita, boleh banget nih datang ke Kinder Station Open House nanti. Makasih banget Coach Melody buat waktunya dan udah mau sharing-sharing ke kita sama teman-teman Kinder Talks. Oke. Nah, buat teman-teman, semoga sharing-sharing dari Coach Melody hari ini bisa bikin kalian makin semangat dan termotivasi. Buat kalian yang penasaran sama Kinder Station School dan Kinder Wolves Sport Management, bisa cek deskripsi ya. Dan jangan lupa buat follow social media kita. Dadah semuanya. Nah, Kasih Coach.